Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering sekali variasi soalnya itu muncul di soal. Oke, banyak sekali soal usaha dan energi tentang konsep ini, yaitu konsep hukum kekekalan energi atau biasanya kita sebut sebagai HKEM. Nah, hukum kekekalan energi adalah prinsip dasar dalam fisika yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dapat berubah ke bentuk energi yang lain. Nah, artinya jumlah energi total dalam suatu sistem selalu tetap selama tidak ada energi yang keluar atau masuk dari sistem tersebut. Artinya dalam hal ini nih, kita anggap energinya tidak terbuang ke lingkungan luar. Ya, misalkan ya contoh ya. Contoh seorang menjatuhkan bola dari ketinggian tertentu. Jadi saat posisi masih di atas nih, saat posisi awalnya itu memiliki energi potensial nih. Ya, selanjutnya saat dia jatuh nih, karena jatuh dia kan ke bawah nih. Ke bawah energi potensialnya turun, ya kan? Berubah menjadi energi kinetik karena semakin ke bawah maka kecepatannya semakin besar. Jadi energi potensialnya berkurang, energi kinetiknya bertambah gitu. Berarti gini, saat mendekati tanah energi kinetiknya semakin besar. Jadi energi potensialnya makin kecil. Tadi yang Kakak jelaskin ya. Nah, tetapi jumlah antara energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik itu pasti selalu tetap. Asalkan, ingat ya, asumsinya gesekan di udara itu diabaikan atau tidak ada gesekan di udara. Ini hanya asumsinya saja ya. Oke. Nah, contoh-contoh ya, Kakak jelasin dengan visual biar kalian lebih mudah memahami. Nah, misalkan ini ada permukaan tanah ya. Di titik A, misalkan dia bendanya ini di soal dibilangnya adalah jatuh. Jatuh atau dijatuhkan. Dijatuhkan. Karena dia bilangnya jatuh atau dijatuhkan, berarti kecepatan di titik A itu 0. Ingat, kecepatan di titik A-nya itu 0. Nah, berarti kalau kecepatan di titik A itu 0, maka energi kinetik di titik A-nya itu 0. Ingat ya, karena dia tidak memiliki kecepatan, maka tidak punya energi kinetik. Lalu kan dia jatuh sampai ke titik B, anggaplah sampai ke permukaan tanah, maka di titik B ini ketinggiannya yang 0. Oke, ketinggiannya kita anggap 0 karena dia udah sampai di permukaan tanah. Karena ketinggiannya 0, maka energi potensialnya itu energi potensial di titik B-nya itu yang 0. Nah, gitu. Oke. Tapi kalau misalkan dibalik, Kak, dibalik maksudnya bagaimana? Misalkan nih, ada sebuah benda dilemparkan ke atas atau ditembakkan ke atas dengan kecepatan VA, dengan kecepatan awal dari permukaan tanah atau dari titik A misalkan gitu ya. Jadi di sini dia VA-nya itu tidak 0 ya, VA-nya itu tidak 0. Atau di sini kita anggap VA-nya itu maksimum. Nah, tetapi tetap sama. HA-nya itu 0. Karena posisinya di permukaan tanah berarti HA-nya itu 0. Berarti nanti di sini EPA-nya itu 0. Nah, misalkan dia itu sampai di titik B. Titik B ini adalah titik puncak atau titik maksimum atau titik tertinggi. Nah, kalau kalian masih ingat nih pada bab GLB atau gerak vertikal ke atas ke bawah ya, terutama di situ, bahwa kalau sampai di titik tertinggi, dia itu sesaat diam. Artinya apa? Kecepatan di titik B itu juga sesaat 0. Ingat, saat posisinya di bawah, kecepatannya nggak mungkin 0. Kalau dia 0, maka nggak mungkin dia bisa ke atas. Oke? Nah, saat sampai di titik tertinggi atau di titik puncak, maka kecepatan di titik B-nya itu 0. Jadi di sini nanti energi kinetiknya di titik B sama dengan 0. Nah, dari ilustrasi 2 ini apa yang bisa kita simpulkan ya? Yang kita simpulkan adalah saat di titik tertinggi energi kinetiknya itu 0. Jadi ya, Kakak tulis di sini aja deh, nggak apa-apa. Di titik tertinggi, di titik tertinggi. Jadi EK-nya itu 0, tapi EP-nya itu maksimum. Namanya aja paling tinggi, berarti energi potensialnya yang paling maksimum. Nah, tetapi kalau di titik terendah, di
titik terendah. Di titik terendah itu maksudnya di permukaan tanah ya, berarti kebalikannya. EP-nya itu yang 0. Kenapa? Karena dia paling rendah nih, paling bawah, nggak punya ketinggian. Kalau nggak punya ketinggian, artinya energi potensialnya nggak ada atau EP-nya itu 0. Sedangkan nanti energi kinetiknya ya maksimum gitu. Nah, tetapi nanti secara perhitungan atau rumusnya itu bagaimana perhitungannya? Secara matematisnya nanti kita bisa mencarinya bagaimana. Lihat, perhatikan tadi. Jumlah energi potensial dan energi kinetik itu selalu tetap atau energi mekaniknya itu selalu tetap. Jadi bisa kita rumuskan gini. Energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Jadi EPA plus EKA sama dengan EPB plus EKB. Kak, misalkan nanti ada titik C, Kak. Misalkan nih, Kak, ada titik C di sini, Kak, misalkan. Ya boleh aja EPA plus EKA sama dengan EPC plus EKC. Atau dibalik sama B sama C juga boleh. EPC plus EKC sama dengan EPB plus EKB. Boleh. Nggak ada yang perlu dipusingkan ya. Jadi semuanya harus sama. Nah, jadi kita jabarkan kayak gini boleh ya. Jadi tergantung konteks soal aja yang ditanyakan itu apa. Yang penting kalian paham konsepnya. Oke. Perhatikan lintasan permainan skateboard seorang siswa berikut. Siswa tersebut memiliki massa 55 kg dan bergerak dari titik A dengan kecepatan awal 12 meter per second. Jika siswa berhenti di titik E, pernyataan berikut ini yang benar adalah jawabannya bisa lebih dari satu pernyataan ya. Jadi ada 5 pernyataan, kita coba buktikan mana pernyataan yang benar dan mana yang salah. Kita tulis dulu yang diketahui. Pertama, massa anaknya itu 55 kg. Lalu selanjutnya, kecepatannya di titik A 12 meter per second. Nah, kita anggap ya, titik A itu kan titik paling bawah, berarti HA-nya itu 0. Lalu ini HB-nya ya, jadi HB-nya itu 3,6. Lalu C itu juga posisinya di paling bawah, jadi HC-nya 0. Dan HD-nya itu 1,8. Nah, di soal ini disebutkan bahwa siswa berhenti di titik E. Kalau gitu, VE-nya atau kecepatan di titik E itu 0. Ingat ya, kalau dia berhenti berarti kecepatannya 0. Nah, yang ditanya, yang pertama adalah kecepatan di titik B. Lalu yang kedua, energi kinetik di C, energi mekanik di E, kecepatan di D, dan tinggi maksimum E itu berapa. Jadi, HE-nya ini juga ditanya. Oke? Pertama yang ditanyakan VB. Ini berapa? Lalu energi kinetik di C ini berapa? Lalu VD-nya ini berapa? Lalu energi mekanik di E berapa? Dan ketinggian E itu berapa? Kalau kita ketemu soal seperti ini ya, ini sudah pasti pakai konsep HKEM. HKEM atau hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kita cari satu-satu ya. Dari yang pertama dulu. Yang pertama kita mencari kecepatan di titik B. Berarti kita sama dengankan dengan yang titik A aja. HKM itu gini, langsung aja ya. EPB ditambah dengan EKB sama dengan EPA ditambah dengan EKA. Ingat ya, HKM itu kan penjumlahan antara EP. EP sendiri rumusnya kan M kali G kali H. Sedangkan EK itu sama dengan setengah massa dikalikan dengan kecepatan kuadrat. Kalau ini kita totalin, maka nanti kita sebutnya sebagai energi mekanik. Nah, oke. Lihat, perhatikan. Ketinggian A-nya atau HA-nya itu kan 0. Berarti energi potensial A-nya itu 0. Gitu. Selanjutnya kita tulis yang lain. M kali G kali HB ditambah dengan setengah kali massa dikalikan dengan VB kuadrat sama dengan setengah kali massa kali VA kuadrat. Oke, massanya kan kita boleh coret ya. Selanjutnya jadi 10 kali 3,6 sama dengan ditambah setengah VB kuadrat sama dengan setengah dikalikan dengan 12 kuadrat. Oke, lanjut. 10 kali
4,6 jadinya 36. Ditambah dengan setengah VB kuadrat sama dengan setengah dikali 12 kuadrat 144 dikalikan dengan setengah jadinya 72. Maka setengah VB kuadrat sama dengan 72 dikurangi 36 sama dengan 36. VB kuadrat sama dengan 36 dikali 2 sama dengan 72. Maka VB-nya sama dengan akar 72. Jadi VB sama dengan 6 akar 2. 6 akar 2 meter per second. Jadi kecepatan di titik B sebesar 6 meter per second. Jadi benar. Oke, lanjut. Selanjutnya kita cek untuk yang pilihan yang kedua. Pernyataan yang kedua, energi kinetik di C sebesar 1980 Joule. Coba kita cek ya. Kita ambil aja titik C dengan titik A. Jadi, EPA, EPC ditambah dengan EKC sama dengan EPA ditambah dengan EKA. Oke, karena dia di sini ketinggian A-nya itu 0, konsepnya sama seperti yang atas ya. Jadi, energi potensial di A itu 0. Oke, lanjut. EPC-nya itu 0 juga. Kenapa? Karena ketinggian di titik C itu ternyata juga 0. Maka kalau gitu energi kinetik di C sama dengan energi kinetik di A sama dengan setengah kali massa kali kecepatan A dikuadratkan. Jadi energi kinetik di C sama dengan setengah kali 55 dikalikan dengan 12 kuadrat. Maka energi kinetik di C sama dengan setengah kali 55 kali 144 sama dengan 3960 Joule. Salah ya berarti ya. Pilihan yang kedua salah, pernyataan yang kedua salah. Sekarang pernyataan yang ketiga. Energi mekanik di titik E sebesar 3960. Ingat, energi mekanik di titik manapun itu sama. Jadi kita tulis misalkan ya, dari tadi kan kita sama dengankan dengan A. Misalkan kita sama dengankan dengan C deh misalkan. Jadi energi mekanik di E itu pasti sama dengan energi mekanik di C. Kak, boleh nggak kalau misalkan kita buat jadi energi mekanik di A? Boleh nggak? Boleh ya, nggak ada masalah. Kakak lanjut. Jadi nanti energi mekanik di E sama dengan EPC ditambah dengan EKC. Nah, karena ketinggian di titik C-nya itu 0, berarti energi potensial C juga 0. Ini berarti kita coret aja langsung. Maka energi mekanik di E sama dengan EKC. Nah, sedangkan kita udah dapatkan dari yang pernyataan yang kedua, ternyata EKC-nya itu 3960 Joule. Berarti pernyataan yang ketiga benar gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya yang ditanyakan adalah kecepatan di titik D. Jadi yang keempat, kita mencari titik D. Lihat. EPD ditambah dengan EKD sama dengan EPA ditambah dengan EKA. EPA ditambah dengan EKA. Kak, misalkan aku pengennya EPB ditambah EKB, boleh nggak, Kak? A-nya kita ganti dengan B. Boleh, pasti nanti hasilnya sama. Lanjut ya. Selanjutnya, karena EPA-nya itu ketinggiannya 0, berarti EPA-nya itu 0. Jadi di sini M kali G kali HD ditambah dengan setengah dikalikan dengan massa dikalikan dengan VD kuadrat sama dengan setengah kali massa kali VA kuadrat. Massanya kita coret semua. Jadi 10 kali 1,8 ditambah dengan setengah VD kuadrat sama dengan setengah kali 12 dikuadratkan. Lanjut. 18 ditambah dengan setengah VD kuadrat sama dengan 72. Jadi setengah VD kuadrat sama dengan 72 kurangi 18, 54. Maka VD kuadratnya sama dengan 108. VD sama dengan akar 108. Jadi nilai VD-nya sama dengan 6 akar 3 meter per second gitu. Lanjut. Selanjutnya apa? Kita mencari yang kelima. Yang kelima itu mencari tinggi maksimum di titik E. Kita cari ya tinggi maksimumnya atau HE-nya ya. Berarti kita masukin aja ke
EPE ditambah dengan EKE sama dengan EPA ditambah dengan EKA. Perhatikan baik-baik, ini EPA ya. Ketinggian di titik A itu 0, berarti EPA-nya itu 0. Oke, EPA-nya itu 0. Lalu, kecepatan di titik C, di titik E itu 0, berarti energi kinetik di titik E itu 0. Jadi tinggal EPE sama dengan EKA. Jadi, M kali G kali HE sama dengan setengah kali massa dikalikan dengan VA kuadrat. Massanya coret, jadi 10 dikali dengan HE-nya yang kita cari, sama dengan setengah kali 12 kuadrat. Jadi 10 HE sama dengan setengah kali 7 setengah dikali 144 sama dengan 72. Jadi HE-nya sama dengan 7,2 meter. Jadi tadi ya, pernyataan yang keempat itu salah, pernyataan yang kelima itu benar. Jadi jawaban yang benar adalah pernyataan 1, 3, dan 5. Oke. Sebuah bola bermasa 2 kg dijatuhkan dari ketinggian 30 meter. Kecepatan dan ketinggian benda saat energi potensialnya setengah dari energi kinetiknya adalah... Oke, ini soal tentang HKEM atau hukum kekekalan energi mekanik. HKEM. Kita buat ilustrasinya dulu. Jadi ada sebuah benda nih. Benda anggaplah dia di titik A. Nah, anggap ini permukaan tanah ya. Ini adalah tanah. Lalu dia dijatuhkan. Kalau dia dibilang dijatuhkan, berarti kecepatan di titik A-nya itu 0. Sedangkan ketinggian A-nya di soal diketahui 30 meter. Dengan massa bendanya itu 2 kg. Lalu yang ditanyakan adalah, anggaplah di sini ada titik B. Di titik B itu diketahui kecepatan dan ketinggian saat energi potensialnya sama dengan setengah dari energi kinetiknya. Jadi di titik B nih kita tulis EPB-nya sama dengan setengah EKB. Energi potensial di B sama dengan setengah energi kinetik di B. Oke, kita pakai langsung HKM ya. Kita lanjut aja, tulis aja. Jadi EPB ditambah dengan EKB sama dengan EPA ditambah dengan EKA. Nah, oke. EPB-nya kita ganti menjadi setengah EKB. Jadi kita tulis di sini setengah EKB ditambah dengan EKB sama dengan EPA ditambah dengan EKA. Oke, setengah ditambah dengan 1 berarti 1,5 atau 3/2. Kita tulis aja 3/2 EKB sama dengan EPA ditambah dengan EKA. Nah, perhatikan. Karena tadi dia bilang ya, di soalnya itu dijatuhkan, artinya kecepatan di titik A 0. Kalau kecepatannya 0, maka energi kinetiknya ya 0. Jadi energi kinetik A itu sama dengan 0. Selanjutnya kita jabarkan aja. Jadi 3/2 dikalikan dengan setengah kali M kali VB kuadrat sama dengan M kali G kali HA. Oke, masanya kita coret. Lanjut, jadi di sini 3/2, ya kan? 3/2 dikalikan dengan VB kuadrat sama dengan 10 dikalikan dengan 30. Oke, 10 dikalikan dengan 30. Oke, lanjut. Oh, sorry, ini 3/4. Sorry, 3/4. Lanjut ya, ini kita pindah ruas jadi VB kuadrat sama dengan 300 dikali dengan 4/3. Ini coret 1, ini 100. Maka VB kuadrat sama dengan 400. Maka VB-nya akar dari 400 sama dengan 20 meter per second. Jadi kecepatan di titik B-nya sama dengan 20 meter per second. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah apa lagi? Ketinggiannya berapa? Pakai persamaan ini aja. Pakai persamaan itu aja ya. Jadi EPB sama dengan setengah EKB. EPB kan rumusnya M kali G kali HB. Sama dengan setengah dikalikan dengan setengah lagi dikalikan dengan massa dikalikan dengan VB kuadrat. Oke, massanya coret.
Maka nanti di sini G-nya 10 dikalikan dengan HB sama dengan 1/4 dikalikan dengan VB kuadrat. Jadi 20 kuadrat. Nah, lanjut. Jadi 10 HB sama dengan 1/4 dikalikan dengan 400. Maka 10 HB sama dengan 100. Jadi HB-nya sama dengan 10 meter. Jadi kecepatannya itu 20 meter per second dan ketinggiannya 10 meter per second. Jawabannya adalah yang B, 20 meter per second dan 10 meter. Oke.